Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Siti Rahma dan saya Sakti Amalia Putri. Di sini kami akan menampilkan sebuah video yang menarik dari judul makalah kami tentang Khalifah fil Ard pada bagian manusia sebagai khalifah. Mari kita tonton bersama-sama ya. Di dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat ke-56, yang intinya di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi jangan salah paham, cuman sampai di sini beribadah itu bukan tentang sholat dan juga bukan tentang puasa. Tapi setiap hal yang kita lakukan dengan niat karena Allah dengan sesuai aturannya, itu semua adalah ibadah. Mulai dari kita bekerja, sekolah, bahkan sampai kita nongkrong sama teman, bisa menjadi ibadah kalau misalnya niat kita lurus dan benar karena Allah. Selain itu, kita juga memiliki tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, karena memang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Lalu Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Disebut sebagai khalifah di muka bumi artinya manusia sebagai wakil atau pemimpin di bumi untuk menggantikan Allah. Tentunya tugas ini sangat berat, sehingga setiap manusia harus memiliki kemampuan mengelola alam semesta sesuai amanat yang telah diemban. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis dari Abu Hurairah yang memiliki arti, masing-masing kalian adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang orang yang dipimpinnya. Penguasa adalah pemimpin bagi manusia dan ia akan meminta pertanggungjawaban tentang mereka. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka. Wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang mereka. Seorang budak adalah pemimpin terhadap harta tuannya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban tentang harta yang diurusnya. Ingatlah, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, bisa dijelaskan bahwa setiap manusia adalah khalifah yang memimpin bumi sehingga akan ditanya pertanggungjawabannya nanti. Sebagai khalifah di bumi, manusia mempunyai peranan penting yang dijalankan sampai akhir zaman nanti. Yang pertama itu adalah al-imarah, memakmurkan bumi dengan memanfaatkan kekayaan alam yang telah disediakan Allah di muka bumi tercinta ini dengan arahan dan syariat yang lurus. Khalifah juga harus berupaya untuk menjadikan manusia pada zamannya memiliki peradaban yang baik. Yang kedua, arwi ayah, memelihara bumi dari kerusakan atau kehancuran alam, baik itu yang disebabkan oleh alam sendiri maupun dengan tangan jahil manusia. Yang ketiga adalah al-hif, perlindungan, untuk melindungi bumi dan seisinya yang terkandung atas 5 pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa manusia, harta kekayaan, akal pikiran, dan keturunan. Melihat betapa besarnya peranan manusia di atas, para malaikat bersujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan. Betapa besarnya peranan dari makhluk baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang menandakan betapa besarnya jati diri manusia dari para malaikat. Sujud yang menandakan betapa identitas manusia itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat ke-50 yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintahnya. Dengan memahami peranan kita sebagai khalifah di bumi ini, kita dapat menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab kita. Semoga video ini bermanfaat. Tugas khalifah terhadap diri sendiri: 1. Menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menjaga diri dari hal-hal yang menimbulkan kesengsaraan. Terdapat di dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Tugas khalifah dalam keluarga. 1. Menjaga keluarga agar bahagia dan sejahtera dan disertai dengan cinta kasih. Artinya, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Tugas khalifah dalam masyarakat. Yang pertama, menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kedua, berlaku baik terhadap sesama. Yang ketiga, saling tolong-menolong dalam kebaikan tanpa membeda-bedakan. Artinya, tolong-menolonglah dalam kamu mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Tugas khalifah terhadap alam semesta. Menjaga kelestarian alam dan tidak merusaknya.